Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan liputan khusus Natal dan juga Tahun Baru tahun 2023-2024. Liputan khusus kali ini akan menghadirkan berita terkait dengan 600 jamaat yang menghadiri ibadah Natal di Gereja Modis Immanuel Bandar Lampung. Sekitar 600 jemaat beribadah di Gereja Metodis Immanuel Bandar Lampung pada Senin 25 Desember 2023. Pendeta Gereja Metodis Immanuel Bandar Lampung Iwan Karo-Karo mengatakan pihaknya memperkirakan jemaat hadir pada perayaan Natal di gereja mencapai 600 orang. Ia mengatakan semalam ada sekitar 850 orang dan hari ini hadir 600 orang dan dilanjutkan Natal hari ini perayaannya. Ia mengatakan tentunya kedatangan Tuhan juga memperbarui ciptaan dan hubungan relasi antar sesama menjadi lebih baik. Ia mengatakan pihaknya berharap supaya relasi dalam keluarga dan juga masyarakat bisa kembali baik lagi ke depannya. Selain itu, ia juga berharap jemaat dapat menjaga ketentraman dan kedamaian, terutama pada pemilu mendatang. Jemaat bernama Yakti Wahyu bersyukur ibadah Natal berjalan dengan lancar dan juga aman. Dari Kapolsek Teluk Betung Utara, Kompol Yufi Kurniawan mengatakan, polisi telah melakukan sterilisasi dengan melibatkan tim Gegana Brimob, petugas dari Pembafit, dan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap jemaat. Semuanya berjalan dengan baik, dengan penuh sukacita ya. Itu rangkaian Natal kita sebenarnya dari malam kemarin. Itu juga dari pemerintahan kita, Bapak Gubernur, Wali Kota juga hadir dari malam. Dari malam juga dihadiri 858 orang, ya gitu ya. Dan hari ini dilanjutkan acara Natal 25 Desember. Itu juga ini hadir diperkirakan berkisaran 600-an orang ya. Jadi sangat meriah sekali apa yang kami rencanakan semua berjalan dengan baik. Harapan kami selalu Natal ini membawa perubahan yang baru bagi seluruh umat ya. Tentunya bukan seluruh umat karena kedatangan Tuhan juga itu memperbaharui semua ciptaan dan hubungan relasi antara sesama menjadi lebih baik. Itulah yang disampaikan tadi di dalam khotbah, supaya relasi baik dalam keluarga, dalam masyarakat, satu dengan yang lain semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi itu Natal kita tadi hari ini. Pak, untuk Kalau udah total ini kita hampir mencapai 2000-an ya. Hampir 2000-an. Hari ini udah berkurang karena tadi malam habis ibadah mereka liburan keluar kota. Mereka langsung liburan ke Jawa seperti itu. Hampir 2000-an tak bisa mencapai, lebih kurang seperti itu. Untuk menyikapi tahun juga sudah saya sampaikan, menyikapi tahun politik ini tentu saya sampaikan supaya seluruh umat Kristen, ya, anggota gereja kita, Gereja Metodis Indonesia Immanuel ini tentunya menjaga ketentraman ya di masyarakat, menciptakan damai, dan mereka juga menggunakan nantinya di pemilu itu menggunakan hak pilih mereka sesuai dengan ya panggilan hati nurani mereka. Kita tidak ada arahkan ya, tetapi kita berharap semua berpartisipasi, jangan ada yang golput seperti itu. Nah, berharap dan kita bawa dalam doa kita tahun politik ini berjalan dengan damai, sukses semuanya seperti itu. yang jelas suasana nanti Buah kedamaian masyarakat dan kerukunan antar umat beragama, bagaimana mungkin Natal ini terlaksana. Jadi bukan ini hanya dari pihak gereja yang menciptakannya, tapi masyarakat Bandar Lampung, pemerintahan setempat itu semuanya mendukung.
Sebanyak 18 gereja di Tulang Bawang Barat mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian. Guna memastikan pelaksanaan ibadah malam Natal di gereja yang ada di Tulang Bawang Barat berlangsung dengan aman, Kapolres Tubaba AKBP Daru Istimawan dan juga PJ Bupati Tubaba Firsada keliling gereja. Pengamanan malam Natal itu sekaligus dalam rangka operasi lilin Krakatau 2023 di Tubaba yang berjalan kondusif pada Minggu 24 Desember 2023 malam. Dalam kegiatan pengamanan malam Natal, Kapolres Tubaba dan juga PJ Bupati Tubaba, Kapolres Tubaba dan juga PJ Bupati Tubaba didampingi para PJU pantau langsung kegiatan ibadah malam Natal di beberapa gereja yang ada di Kabupaten Tubaba. Kapolres Tubaba mengatakan kunjungan ke sejumlah gereja dalam rangka ikut mengamankan pelaksanaan ibadah malam Natal di Tubaba. Daru mengaku bersama dengan PJ Bupati Tubaba hanya beberapa gereja saja yang mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi. Walaupun demikian, pihaknya menyebut telah memerintah semua jajarannya untuk mengecek seluruh gereja yang ada di Tubaba dalam rangka pengamanan. Jumlahnya ada 18 gereja yang ada di Kabupaten Tubaba yang mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian. Dijelaskan oleh Daru, pengamanan malam Natal itu bukan hanya dari pihak kepolisian, melainkan dibantu oleh instansi terkait seperti dari unsur TNI yang tersebar di seluruh gereja Tubaba guna menjamin kegiatan perayaan malam Natal berjalan aman dan juga kondusif. Ia pun berharap dengan pengamanan yang dilakukan di setiap tempat ibadah gereja dapat memberikan rasa aman dan tenang bagi para jemaat dalam melangsungkan ibadahnya. Berikut ini Gubernur Arinal Junaidi berharap Lampung aman selama Natal dan juga Tahun Baru. Gubernur Arinal Junaidi berharap Lampung aman selama Nataru 2023 dan Tahun Baru 2024. Arinal Junaidi mengucapkan selamat Natal dan juga Tahun Baru. Dari pendeta atau ketua malam pelaksana Natal Gereja Metodis Immanuel Iwan Karokar mengatakan pihaknya melaksanakan malam Natal ini dengan baik. Ia mengatakan tema Natal tahun ini adalah Yesus datang membawa perubahan. Dengan harapan perubahan secara holistik bagi umat Kristen, masyarakat Lampung siap mendukung pemilu yang dilangsungkan tahun depan. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika berpesan untuk umat Nasrani yang merayakan Natal. Ia mengatakan masyarakat Nasrani yang merayakan Natal semoga kasih dan damai menyertai semua umat Nasrani di Indonesia. Pesan Natal dari Kapolda Lampung yakni semoga kasih dan damai menyertai kita semua. Dari Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika memberikan pesan kepada umat Nasrani di Bandar Lampung. Ia mengatakan pihaknya bersama dengan Kapolres Bandar Lampung dan jajaran telah melaksanakan pengecekan awal di beberapa gereja. Irjen Pol Helmi Santika mengatakan dirinya bersyukur dengan kegiatan pemantauan beberapa gereja ini berjalan dengan lancar. Bahkan ada yang sudah menjalankan ibadah dan juga polisi yang berdoa bersama-sama agar perayaan Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan kondusif dan juga tertib. Ada sebanyak 38 gereja yang ada di Bandar Lampung yang telah dijaga polisi dalam perayaan ibadah Natal. Pihaknya melaksanakan kegiatan ini di luar kebiasaan pengamanan perayaan malam Natal dan juga seperti biasanya. Pihaknya berharap potensi gangguan ini bisa terdeteksi sedini mungkin dan sesegera diatasi. Diketahui bahwa sebelumnya Polda Lampung kerahkan ribuan personel untuk menjamin kenyamanan ibadah umat Nasrani selama Natal 2023 hingga Tahun Baru 2024. Tujuannya yakni operasi Lilin Krakatau 2023 adalah menjamin kenyamanan beribadah umat Nasrani, arus mudik balik dan masyarakat yang berwisata di wilayah Provinsi Lampung. Khusus perayaan Natal, objek pengamanan ini meliputi 1.050 gereja yang terdiri dari 695 gereja Protestan dan 356 gereja Katolik. Polda Lampung dan juga jajaran mengerahkan sebanyak 1.886 personel selama pengamanan ini.
Ya, baiklah Tribuners, kita beralih kepada kondisi Pelabuhan Bakauheni sekarang berjalan dengan normal. Diketahui kondisi kepadatan arus penyeberangan ini cenderung menurun dari 2 hari belakangan yang diprediksi sebagai puncak arus mudik Natal dan juga Tahun Baru 2023-2024. Dari data yang diterima oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero mencatat ada sebanyak 2.932 penumpang pejalan kaki yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni sejak Minggu 24 Desember 2023 pada pukul 8 pagi hingga Senin 25 Desember 2023 pada pukul 8 pagi. Sementara untuk penumpang dalam kendaraan berjumlah 37.911 orang. Meski terbilang tak seramai pada hari sebelumnya, namun penumpang tahun ini cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Dari General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Kapten Rudi Sunarko mengatakan bahwa penumpang pejalan kaki meningkat lebih dari 50% dari musim Nataru 2022. Rudi menjelaskan, jumlah penumpang pejalan kaki penyeberang sendiri mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tak hanya penumpang pejalan kaki, peningkatan juga terjadi pada penumpang yang menggunakan kendaraan pribadi. Mengalami peningkatan sebanyak 54% dari tahun sebelumnya, di mana tahun ini sebanyak 2.932 orang, sedangkan tahun lalu hanya berjumlah 1.904 orang. Rudi mengungkapkan jumlah kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni sendiri mayoritas mengalami peningkatan dibandingkan musim Nataru pada 2022 lalu, di mana kendaraan roda 2 mengalami peningkatan 104% atau 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, sedangkan penumpang mobil keluarga jenis sedan meningkat 29% dari Nataru 2022. Hal ini jumlah kendaraan pribadi yang menyeberang sebanyak 4.160 unit kendaraan, sedangkan tahun sebelumnya berjumlah 3.234 unit. Pada kendaraan bus dan juga truk, Rudi juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun bus ini naik sebanyak 25%, di mana tahun 2022 bus yang menyeberang sebanyak 348 unit, sementara untuk tahun ini sebanyak 435 unit. Sementara untuk kendaraan truk ini naik 12%, di mana tahun 2022 truk menyeberang sebanyak 2.197 unit, sementara untuk tahun ini sebanyak 2.450 unit. Rudi juga mengatakan penurunan hanya terjadi pada kendaraan berjenis pickup.
Dan untuk saat ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami Huri yang berada di lokasi dan juga di lapangan. Halo, selamat sore Huri. Selamat sore, Cenul. Huri, bisa Anda ceritakan dan Anda jelaskan bagaimana kondisi yang ada di Pelabuhan Bakauheni saat ini, Huri? Oke, baik. Terima kasih, Cenul dan Tribuners di rumah dapat kami laporkan bahwa arus kendaraan atau arus penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan tepat pada perayaan Hari Natal, yakni tanggal 25 Desember 2023 terpantau normal, di mana situasi pada hari ini di Pelabuhan Bakauheni terbilang sedikit menurun daripada 2 hari sebelumnya yang diprediksi sebagai puncak arus mudik atau puncak arus liburan Nataru 2023-2024. Di mana dari data yang kami terima dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero, pada tanggal 24 Desember hingga tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 8 pagi tercatat sebanyak 2.932 penumpang pejalan kaki yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni. Sementara untuk jumlah penumpang yang berada dalam kendaraan yakni berjumlah 37.911 penumpang. Yang artinya jika diakumulasikan baik penumpang pejalan kaki dan juga penumpang yang berada dalam kendaraan yakni berjumlah berkisar lebih dari 40.000 orang. Meskipun ini terbilang menurun daripada 2 hari sebelumnya yang diprediksi sebagai puncak arus mudik Nataru pada 2023 ini, namun jumlah tersebut cenderung meningkat dari hari sebelumnya, Tribuners, di mana peningkatan ini terjadi lebih berkisar sekitar 50% dari musim tahun 2022. Untuk jumlah trip sendiri meningkat, yakni sekitar 9% dari tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya hanya berjumlah 122 trip atau 102 trip, sedangkan tahun ini berjumlah 111 perjalanan yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Dan adapun penurunan hanya terjadi pada kendaraan jenis pick up yang menurun sebanyak 10%. Rekan Kusnul, kembali ke studio rekan Cenul. Sudah kembali normal ya untuk arus mudik sendiri. Kalau arus baliknya bagaimana, Huri? Diperkirakan kapan? Ya, rekan Cenul, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak ASDP maupun pihak Polres Lampung Selatan sendiri, prediksi dari puncak arus balik liburan Nataru 2023-2024 ini diprediksi bakal terjadi 2 hari ke depan, yakni tanggal 27 Desember 2023, di mana ini akan terjadi 2 hari lagi, dan diprediksi bahwa sebagian besar masyarakat yang melakukan liburan ataupun mudik Nataru dari arah Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan sebaliknya nanti akan melakukan arus balik dari Sumatera ke Pulau Jawa pada tanggal 27 Desember 2023. Cenul. Oke, terima kasih atas laporan Anda yang berada di lokasi, Huri. Selamat menjalankan aktivitas Anda kembali. Terima kasih rekan Cenul, kembali ke studio. Ya Tribuners, itulah tadi kondisi dari Pelabuhan Bakauheni yang terpantau normal ya menjelang juga hari ini Natal dan juga menjelang tahun baru, dan diperkirakan untuk arus baliknya sendiri itu akan diperkirakan memuncaknya pada tanggal 27 Desember atau bisa kita perkirakan 2 hari lagi, Tribuners. Berikut ini kita akan melihat kondisi dari Masjid PSI yang sudah dipadati oleh para pengunjung.
Masjid Bank Syariah Indonesia atau BSI yang terletak di kawasan Bakauheni Harbor City atau Habisi, Lampung Selatan, Provinsi Lampung dimanfaatkan oleh pemudik arus balik 2023 untuk beristirahat dan juga beribadah. Dari wartawan yang berada di Bakauheni, ia melaporkan sejumlah pemudik dan juga wisatawan lokal itu terus berdatangan untuk menikmati keindahan dari Masjid BSI. Kemudian untuk pemudik dan juga untuk dari arus balik juga terlihat sangat menikmati pemandangan Menara Siger dari Pelabuhan Bakauheni dari atas masjid. Ada salah seorang warga dari Lampung Timur yang bernama Ahmad Famuji yang mengatakan ia bersama dengan anak dan istrinya sengaja beristirahat di Masjid BSI ini sebelum melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta. Ia juga mengatakan keindahan pemandangan dari Masjid BSI ini mencuri perhatian, di mana panorama dari atas masjid ini bisa melihat Menara Siger dan aktivitas Pelabuhan Bakauheni. Warga Kedaton Lampung juga mengatakan dirinya sengaja mampir ke Masjid BSI ini untuk melihat Menara Siger sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Dan banyak juga warga Kalianda bersama dengan keluarga sengaja berwisata religi sekaligus untuk beristirahat serta mengenalkan ikon Lampung kepada anak dan juga keluarga dari luar Lampung. Emang liputan Nataru ini. Oh iya. Liputan Nataru. Di sini lagi rame. Cuma berdua. Iya berdua. Kalau satu kantor repot nanti. Waduh. Kan biasanya ada tim wawancara. Itu kena ke situ. Lagi ke arah sana. Sama adanya ngadep sini. Bang dari sini ya. Iya. Itu besok aja teh. Ini kan ini kuliner ya bang ya? Kuliner kalau ini. Besok aja ini teh. Kafenya baru juga itu. Saya di Kabau. Bisa dizoom mukanya. Tuh, 2 cheese. Panas.
Iya, emaknya suruh naik ah. Dari situ kita lewat itu tempat muter. Iya, emaknya suruh naik ah. Bang, kita asalnya dari mana, Bang? Saya asal dari Jawa Tengah, Oh, Jawa Tengah. Malang. Oh, Malang, Jawa Tengah. Ini ke Lampung dalam rangka apa ini, Bang? Liburan tahun baru sih. Oh, liburan tahun baru. Memang rencananya ngabisin libur tahun baru ini di sini di Lampung Iya. sampai nanti tahun baru nanti. Iya. Di sini udah berapa hari, Bang? Saya di sini udah 2 hari sih. Ini di sini di tempat siapa? Teman? Wah, apa? teman, kebetulan ada teman di sini. Memang tujuannya Bakauheni ya? Iya, tidak di Bakawan sih. Sekalian main. Keliling Lampung juga rencananya. Ini di tempat ini kan ini tergolong baru nih, Bang. Iya. Di tempat taman di Menara Sigar ini, ada lingkungan Menara Sigar ini, termasuk masjid ini baru. Nah, tanggapannya sendiri seperti apa, Bang? Liburan di sini nih. Menurut saya sih bagus sih, menarik ya. Maksudnya ada masjid yang bisa menampilkan view sebagus ini gitu. Ya, karena view-nya juga ya. View-nya laut kayak gitu kan. Ini pertama kali ke Lampung atau gimana? Oh, pertama kali sih. Udah explore di sini, Bang? Udah explore Belum semua sih, Belum baru semua ya? sebagian aja. Rencana kemana aja nih di Lampung? Tergantung rekomendasi dari teman tempat yang bagus sih. Yang jelas nanti sampai libur tahun baru ya. Iya, betul. Selamat liburan, Bang. Oke. Terima kasih, Bang ya. Terima kasih, Bang. Selamat siang ini, Kak. Iya siang. Ini siapa namanya dulu? Saya dengan Vita. Vita, ini Kakak Okta. Ini asalnya dari mana ini? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Tangerang. Ini ke Lampung dalam rangka apa ini? Liburan jalan-jalan. Sebelumnya udah pernah ke Lampung? Belum. Tujuannya kemana di Lampung, Kak? Pahawang. Yang paling utama sih Pahawang. Pahawang. Itu kemarin udah sempet libur di Kemarin Lampung. 1 hari dari pagi sampai sore di Pahawang. Di Lampung sendiri udah berapa hari nih, Kak? Dari kami datang ini hari ketiga. Ini hari ketiga ya. Dan ini perjalanan pulang. Dapat informasi tentang tempat wisata ini yang ada di Bakau ini dari mana ini? Ada dari teman ya? Dari teman, terus saya itu kan juga bisa di Google searching ya. Oke, dari Ikon-ikon yang memang menarik untuk didatangi. Oke, dapat dari internet dan dapat rekomendasi dari teman ya, Kak. Gimana kesannya sendiri, Kak? Ada ke masjid ini, terus juga di lingkungan Bakauheni Park ini ya. Di Sigar Park ini seperti apa, Kak? Kalau untuk saya ini pertama kalinya datang ke masjid yang dengan view laut langsung. Itu. Ini pertama kali ya, Kak ya? Iya, ke pertama Sigar. kali gitu. Udah explore ini sekeliling ini. Belum. Kami baru sampai terus sholat dulu. Nanti mungkin Oke. kemana? Ini perjalanan pulang ya? Iya. Tribuners, untuk yang kali ini kita akan melihat serunya berwisata alam di Sungai Waimios yang ada di Kabupaten Pesawaran. Selama libur sekolah, banyak pengunjung khususnya anak-anak yang menghabiskan waktu berwisata ke Sungai Waimios, Pesawaran. Sungai Waimios adalah salah satu tempat wisata bernuansa alam yang ada di Pesawaran, Lampung. Pengelola wisata Waimios, Faisal, mengatakan kunjungan wisatawan berdominasi anak-anak bersama dengan keluarga. Kunjungan wisatawan ke Waimios sudah mulai ramai sejak libur sekolah lalu. Bahkan parkir yang telah disediakan Waimios melebihi kapasitas. Menurutnya, wisatawan yang tersebut berasal dari Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan juga Palembang. Untuk menyambut masa liburan Nataru, pihaknya menambahkan beberapa fasilitas seperti toilet umum dan juga homestay. Waimios juga menyediakan tempat kuliner yang bisa digunakan oleh wisatawan untuk mengisi perut seusai berenang.
Salah satu pengunjung bernama Rido Alfat warga Punduh Pedada mengaku senang sekali ia melihat kunjungan ke Waimios. Menurutnya, Waimios ini adalah air segar dan juga pemandangannya sangat indah. Wisata Waimios terletak di perbatasan kawasan Wan Abdurrahman Wahid Register 19, Dusun Gunung Batu, Desa Pampangan, Pesawaran. Lokasinya ada 2 km dari puncak Gunung Betung Pesawaran. Dan Waimios berdiri dan sendiri merupakan tempat wisata mata air dan juga yang bersumber airnya secara langsung mengalir dari puncak Gunung Betung. Masih dari tempat wisata untuk liburan Nataru. Taman kali ini bernama Taman Kehati yang berada di Kabupaten Mesuji, Lampung sudah mulai dipadati ribuan pengunjung. Taman Keanekaragaman Hayati atau Kehati di Mesuji, Lampung mulai dikunjungi banyak wisatawan saat libur Nataru pada Senin 25 Desember 2023. Dari pantauan tribunlampung.co.id, saat ini kondisi wisata Taman Kehati Mesuji sudah cukup banyak dikunjungi wisatawan dibandingkan pada hari biasanya. Kondisi itu terlihat dari beberapa wahana yang ada di Taman Kehati Mesuji cukup ramai dikunjungi oleh pengunjung. Khusus untuk wahana kolam renang menjadi lokasi yang paling padat dikunjungi wisatawan. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda dan juga Olahraga Pariwisata atau Disparpora, Made Luis Rafon mengatakan, pada hari libur Nataru dan saat ini sudah mulai banyak wisatawan yang berdatangan di Taman Kehati Mesuji. Made mengaku saat ini belum mendapat memberikan angka pasti jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Kehati Mesuji, sebab jumlah pengunjung bakal direkap jelang ditutupnya wisatawan Taman Kehati pada sore nanti. Oleh sebab itu, Made hanya bisa menyampaikan jumlah wisatawan pada Minggu 24 Desember kemarin yang jumlahnya tembus mencapai 2.400 pengunjung. Menurut Made, ribuan wisatawan yang berkunjung kemarin itu sudah sangat banyak jumlahnya. Ditambah lagi, menghadapi liburan Nataru saat ini pihaknya telah mempersiapkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengunjung. Mulai dari perbaikan fasilitas dan juga penambahan wahana wisata telah dilakukan pengelolaan Taman Kehati Mesuji demi memanjakan para wisatawan. Terpisah juga pengunjung wisata bernama Melinda mengaku kunjungan ke Taman Kehati Mesuji dalam rangka mengisi waktu libur Nataru. Ia pun mengaku cukup senang dan juga puas bisa liburan ke Taman Kehati Mesuji dengan tampilan yang berbeda. Menurut Melinda, Taman Kehati Mesuji telah dilakukan perbaikan menjadi lebih nyaman. Masih dari Melinda, kenyamanan Taman Kehati Mesuji ini juga karena terjaganya kebersihan. Mulai dari kamar mandi hingga lingkungan wisata sudah jarang terlihat sampah yang berserakan. Wisata Mutun mulai dipadati Pantai Mutun. Menjelang Nataru, wisatawan dari luar Lampung mulai ramai berkunjung ke Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pengelola MS Town Pantai Mutun Rahmat Afandi mengatakan, wisatawan dari luar Lampung sudah mulai berdatangan sejak awal pekan ini. Kebanyakan pengunjung datang secara rombongan dengan menggunakan bus.
Sementara pengunjung yang membawa mobil pribadi belum terlalu banyak. Di sisi lain, harga tiket pada libur Nataru ini masih normal. Harga tiket masuk untuk pengunjung bus kecil maupun besar yakni sebesar 400 hingga 450.000. Sementara untuk pengunjung yang membawa motor yakni sebesar 40.000. Rahmat menuturkan harga tiket ini diprediksi akan mengalami kenaikan dan dikatakan harga tiket ini diprediksi akan mengalami kenaikannya pada awal tahun. Namun untuk kepastian masih akan diambil keputusan oleh manajemen Pantai Mutun. Terus saya informasikan atau pemberitahuan saya harap bagi seluruh pengunjung Pantai Mutun, khususnya yang lagi berenang memakai ban lambung tidak agar hati-hati karena air lautnya sudah mulai pasang atau besar. Untuk itu bagi para orang tua, ibu sama bapak yang putra putrinya lagi berenang, saya harap agar diperhatikan atau ganti utamakan keselamatan anggota keluarganya atau anggota menteri. Bapak, mana bapak yang 6 orang tadi? Bapak yang 6 orang. Bapak yang 6 orang tadi, silakan berapa Pak? Bapak yang mengantar anak tadi, mana? Selamat siang Bang. Boleh tahu Bang namanya siapa Bang? Taufik Pak. Taufik. Bang Taufik dari mana Bang? Dari Sekayu. Jauh berarti Bang ya. Dengan siapa saja Bang? Sama istri, sama anak, sama keluarga. Ini emang niat liburan ke Lampung atau gimana Bang? Jadi berhubung kita kerja lagi libur, jadi ada 4 hari kan. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi kami udah mulai kerja lagi. Kan? Jadi libur panjang Natal ini Bang? Ya, libur panjang Natal. Jadi ngajak keluarga jalan-jalan sambil liburan menyenangkan keluarga. Tahu di Lampung ada pantai dari mana Bang?
bisa lihat dari YouTube, gitu kan, dari kawan juga, dari kawan yang pernah ke sini. Iya, iya. Jadi kenapa milih Mutun ini Bang? Kan banyak tempat yang lain gitu. Jadi satu memang agak jaraknya agak dekat ya dari pusat kota gitu kan. Terus juga ramai pengunjungnya Pak. Jadi bagus, bersih pantainya gitu kan. Terus banyak juga hiburan ya, permainan gitu kan. Iya, iya. Terus untuk liburan tahun ini gimana Bang? Biasa tiap tahun kesini atau baru tahun ini Bang ke Lampung? Kami tahun kesini 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Terus tahun kemarin liburannya kita ke Surabaya. Tahun ini kesini lagi gitu. Oke, terima kasih. Tempat wisata yang ada di Lampung. Kali ini kita akan mengulik wisata Wira Garden, salah satu wisata alam yang dekat dengan pusat kota Bandar Lampung, yaitu Wira Garden. Di wisata ini, pengunjung dapat menikmati bentang alam yang menyejukkan. Terdapat sungai di wisata Wira Garden, pengunjung dapat bermain air di sungai. Kemudian ada sumber mata air yang unik, sebab konon katanya warga sekitar meyakini bila membasuh air ini ke wajah dapat membuat awet muda. Selain itu, berbagai kegiatan outdoor dapat juga dilakukan di wisata ini. Wira Garden berada di lokasi dengan kontur yang tinggi sehingga udaranya sangat segar. Ini atau gimana nih? Baru pertama. Oh, baru pertama. Iya, baru pertama. Terus ada saudara ngajar sini juga. Oh gitu. Ini kenapa nih tertarik ke Wira Garden ini sendiri? Infonya di sosmed. Iya, bagus. Untuk anak-anak. Terus ada tempat yang nyaman. Ya, banyak lah itunya ya. Jadi luar biasa. Nyaman, rindang, teduh. Iya. Tinggal sungainya ya, belum liburan. Bersama keluarga berarti sini. Anak istri, ibu ya. Oh. Anak-anak. Ada saudara tadi lagi ngantar anaknya. Oke. Dari mana kita Mas? Palembang. Oh, kota. Saya di Ogan Ilir. Ogan Ilir. Kecamatannya? Kecamatan. Oh, Indralaya. Oke. Mas siapa? Sahri. Mas Sahri. Mas Sahri. Oke, Mas.
boleh tahu Mbak untuk jumlah pengunjung di Wira Garden sampai saat ini setengah 2 ini sampai jam berapa orang nih Mbak? Kurang lebih 400 orang. 400 orang. Oke. Kemudian mereka ini dari mana saja sih Mbak yang datang ini? Kebanyakan luar kota. Luar kota. Boleh tahu platnya plat apa gitu? Plat BG, dominasi plat BG. Dominasi plat BG. Dibandingkan dengan hari kemarin ini kan hari Natal, perayaan Natal nih. Kalau hari kemarin gimana Mbak jumlah pengunjung Mbak? Lumayan banyak kemarin. Mencapai berapa kalau boleh tahu kemarin? Kurang lebih 600-an kan? 600-an ya berarti ya. Berarti emang berkurang ya artinya. Kemungkinan ramai lagi nanti jam berapa Mbak? Mungkin sore. Sore ya. Sore. Oh. Aku bajuin dulu sih. Berapa orang Mbak? Satu 15.000. Taman Merdeka adalah taman yang terletak di jantung kota Metro. Taman yang sering disebut juga sebagai taman kota ini memiliki kekhasan karena sangat dekat dan juga cocok, serta nyaman dan juga asri, sehingga sangat cocok disebut taman sebagai tempat santai yang sehat. Taman Merdeka Kota Metro yang berada di pusat Kota Metro bersebelahan langsung dengan Masjid Raya Kota Metro, yakni Masjid Taqwa Kota Metro. Selain itu juga bersebelahan dengan pusat pemerintahan Kota Metro, yaitu bersebelahan selatan dengan rumah dinas Ketua DPRD Kota Metro, sebelah timur bersebelahan dengan Rumah Sakit Ahmad Yani, Bank Lampung, Kodim dan Rumah Sakit Bersalin, serta Gereja Santa Maria. Sedangkan bersebelahan utara berdekatan dengan kantor Bapeda dan Polres Kota Metro. Dan berikut ini kita akan melihat puncak arus mudik menjelang Nataru. 3.224 penumpang memadati KAI Tanjung Karang Lampung. Puncak arus mudik Nataru angkutan kereta api Tanjung Karang Lampung ke Sumatera Selatan memadati 3.224 penumpang. Hal itu diungkapkan oleh manajer Humas Kereta Api Indonesia Drive 4 Tanjung Karang Ashar Zaki Asjari saat dikonfirmasi oleh Tribun Lampung. Zaki mengatakan puncak arus mudik Nataru Kereta Api Indonesia Tanjung Karang ini terjadi pada 22, 23, 25, dan juga 29 Desember. Sebanyak 3.224 tiket tersebut merupakan tiket Lampung ke Sumsel maupun sebaliknya.
Kemudian puncak arus mudik Nataru 2023 ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 26 dan juga 29 Desember 2023 mendatang. Diketahui sebelumnya, pemudik Nataru yang menggunakan angkutan KAI Tanjung Karang dihimbau untuk tak membawa barang yang berlebihan. Hal itu dikatakan oleh manajer Humas KAI Drive 4 Tanjung Karang Azhar Zaki Asjari saat dikonfirmasi oleh Tribun Lampung. Ia menuturkan setiap pelanggan diperbolehkan membawa bagasi ke dalam kereta api dengan berat maksimum bagi tiap penumpang 20 kg. Jika melebihi berat dan ukuran sesuai ketentuan, Zaki menyebut barang tersebut diperbolehkan dibawa ke dalam kereta dengan dikenakan biaya kelebihan bagasi. Jadi seiring dengan naiknya kasus COVID-19 akhir-akhir ini di Indonesia, KAI menghimbau kepada seluruh penumpang kereta api yang akan menggunakan kereta api untuk menggunakan masker, selalu menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Sebagai langkah pencegahan, KAI memastikan seluruh petugas kami telah divaksinasi. Di samping itu, sebelum kereta api beroperasi, kami melakukan proses pembersihan dari eksterior maupun interior, kami cuci dengan baik. Juga kami lakukan fumigasi di tempat perawatan kereta api. Namun jika nanti adanya perubahan kebijakan dari pemerintah terkait menggunakan naik kereta api atau transportasi umum, kami Kereta api Tanjung Karang Lampung menyiagakan sebanyak 284 petugas selama Nataru. Selama angkutan Nataru 2023-2024, KAI Tanjung Karang Bandar Lampung menyiagakan sebanyak 284 petugas. Hal itu dikatakan oleh manajer Humas KAI Drive 4 Tanjung Karang Azhar Zaki saat ditemui oleh Tribun Lampung. Zaki menerangkan KAI Tanjung Karang menetapkan angkutan Nataru selama 18 hari lamanya. Sebanyak 284 petugas KAI itu disiagakan di atas kereta, stasiun hingga sepanjang jalur kereta api. Zaki juga menuturkan penyiagaan status personel ini lantaran menyikapi animo masyarakat yang meningkat saat momen Nataru. Oleh sebab itu, Zaki memastikan dengan ratusan petugas yang di pihaknya kerahkan, angkutan Nataru KAI Tanjung Karang berjalan dengan aman dan juga nyaman. Diketahui sebelumnya PT KAI Persero, Divisi Regional 4 Tanjung Karang mulai mengoperasikan angkutan Natal dan juga Tahun Baru. Hal itu dikatakan oleh Eksekutif Vice President Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Januri. Januri menuturkan hal ini, pihaknya melakukan apel gelar pasukan angkutan Nataru di halaman parkiran stasiun Tanjung Karang.
menandai hari pertama dilaksanakannya masa posko angkutan Nataru 2023-2024. Ia memaparkan Drive 4 Tanjung Karang menetapkan periode angkutan 2023-2024 yakni selama 18 hari. Januri memaparkan Drive 4 telah mengoperasikan 6 kereta api reguler yang memaparkan memperpanjangkan kereta yang menambahkan 1 kereta pada rangkaian kereta api Kuala Stabas dan kereta api Raja Basa. Baiklah Tribuners, itulah tadi liputan khusus Natal dan juga Tahun Baru bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.